105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Hai Sobat Fox, ketemu lagi sama Nindya Ristika di obrolan Sanga-Sanga. Seperti biasanya setiap hari Jumat dari jam 8 sampai jam 9 malam, nemenin Sobat Fox selama 1 jam akan membahas tentang tips-tips kesehatan dan juga membahas produk Sanga-Sanga. Nah, buat Sobat Fox mungkin yang udah prepare nanti tanggal 12 Mei ya, ada Sanga-Sangaran di Bali ya, di tepatnya di Menggoleng-Golek. Ini harus dipersiapin dari sekarang Sobat Fox ya. Dicek dulu nih ya kondisi tulang sendinya udah pada sehat apa belum. Nah, ngomongin soal tulang dan sendi Sobat Fox ya, Adin bakal ngobrolin tentang bagaimana sih cara menyehatkan atau menjaga kesehatan tulang dan sendi kita, apalagi sudah memasuki usia 20-an ke atas, 30-an bahkan lebih Sobat Fox ya. Sama pakarnya dari tim Bako ada Bodis di samping Anin. Selamat malam. Selamat malam. Hilang dong, jangan. Apa kabar Bodis? Baik, Anin sehat? Sehat, tulang sendi aman. Oke, kita mulai latihan hari ini ya. Pertama kita harus stretching dulu. Salah saya. Jadi instruktur ya. Apa kabar, sehat? Sehat. Oke. Alhamdulillah. Sibuk apa sekarang? Sibuk mempersiapkan Sanga-Sangaran dong. Ikut ya? Dong, udah daftar. Oke. Ini beneran ya 7 km? Iya, 7 km. Jangan korupsi ya? Oh enggak, itu biasa, hari-hari aku kayak gitu. Oh, bawa skuter ya? Naik mobil. Oke, ini sekarang lagi sibuk apa sih Bodis? Selain mempersiapkan Sanga-Sangaran gitu. Sibuk branding Sanga-Sanga jelas. Oke. Ya, tentu saja juga menyiapkan stamina ya, karena kan bakalan untuk first anniversary yaitu acaranya. Betul. Akan padat banget, kita mewakili tim Bakoh nanti akan ke Bali untuk acara tersebut. Jadi ya tentu saja selain latihan untuk running juga untuk acara itu gitu. Oke, selain acara selain latihan untuk running juga ngurusin catering. Oh iya. Kayaknya ini kalau dilihat ya dari Instagramnya Bodis tuh, mobilitasnya tuh sana sini ya kan. Soalnya masih remaja kan, jadi lincah. Oke, berapa 15 tahun ya? Lebihnya berapa? 30. Pralansia dong gue. Oke, ini kita akan ngebahas tentang kesehatan tulang dan sendi Bodis. Sepenting apa sih menjaga kesehatan tulang? Penting banget sebagai remaja belia seperti saya kan harus itu tadi mobilitas ke sana ke sini, pagi di Beringharjo gitu kan, siang udah di Surabaya malamnya tiba-tiba di Flores. Ya jadi ini ya Pulau Komodo gitu. Ya memang penting karena kan kita banyak aktivitas, banyak kegiatan ya. Kalau kita sakit sendi, jadi kan terhambat tuh aktivitas kita. Oke. Gitu. Nah, faktor apa aja sih sebenarnya yang Mbok Dis rasakan ya? Ini sekali lagi Sobat Fox disclaimer, ini dari sudut pandangnya Mbok Dis ya, yang memang aware juga dengan kesehatan tulang dan sendi. Ini faktor apa aja yang mempengaruhi kesehatan tulang gitu? Sebenarnya gini ya, kalau kata dokter kan sendi sama tulang juga otot itu kan juga harus selalu dilatih. Apalagi ada penurunan massa otot itu, karena kan otot itu untuk menopang tulang dan sendi kita kan. Ya, kalau itu nggak dilatih itu namanya sarkopenia, nanti penyusutan massa otot. Nah, itu yang akan mempengaruhi kenapa kalau dulu kita ngelihat kalau nenek-nenek kita itu semakin tua dia akan semakin kecil ya. Semakin pendek. Betul. Itu membungkuk, ya, kan? membungkuk itu karena tidak pernah dilatih. Begitu. Itulah kenapa untuk menjaga kesehatan itu kenapa kita harus rajin olahraga, bukan hanya kardio seperti lari, berenang atau juga jalan sehat gitu ya, tapi juga angkat beban. Gitu. Beban keluarga? Kita beban hidup juga bisa. Diri sendiri aja udah beban banget ya. Diri sendiri ini loh, coba kita lihat ya, sudah beban banget Sobat Fox ya. Oke, angkat beban ternyata juga bisa sebagai treatment gitu ya? Ya, memang apalagi untuk usia 30 ke atas itu penting banget malah untuk kita weight training ya, strength training. Jadi kita ke gym untuk jangan takut, apalagi kalau untuk perempuan nggak akan kita kayak binaraga gitu ya, metekol ototnya keluar itu mereka bisa kayak gitu karena mereka latihannya gila gitu. Kita paling 5 kilo kan udah
setengah mati gitu Ngap kan. ya. Mereka kan sampai puluhan kilo dengan diet yang ketat gitu, dengan dijaga. Kalau kita sebagai masih dikit-dikit makan seblak sebagai reward sih nggak usah khawatir, nggak akan kayak gitu deh. Oke, ngomongin soal seblak nih kan, selain angkat beban atau olahraga tadi, ada juga nggak sih faktor makanan yang mempengaruhi kesehatan tulang gitu? Ya tentu saja, makan semuanya kan berkaitan ya, gaya hidup, terus pola makan juga, istirahat juga. Ada juga kan yang karena saking gilanya olahraga malah lupa istirahat, ototnya nggak recovery, itu juga nggak bagus gitu. Oke, ini kan selama kita kecil ya, dari kecil sampai kita dewasa ini itu sering banget mendapatkan apa ya, iklan, kita sering lihat iklan di TV, dapat kayak udah dihipnotis gitu. Kalau misalkan mau sehat, tulangnya itu harus minum susu gitu. Itu seberapa ngaruh sih Mbak Odi sebenarnya? Sebenarnya kan kalsium yang bisa kita dapatkan itu nggak cuma dari susu ya, bisa dari sayuran seperti brokoli, itu kan kalsiumnya juga tinggi. Lalu juga teri yang basah ya, jangan yang diawetkan, jangan yang asin. Bukan yang 1, 2, 3 ya. teri segar. Teri segar. Ya, itu kan bisa dibuat pepes atau dimasak lainnya, digoreng pakai telur aja udah enak. Kayak gitu, itu kalsiumnya banyak gitu. Dan juga jangan lupakan vitamin D dan vitamin K, karena itu yang membantu penyerapan kalsium. Jadi kamu konsumsi kalsium banyak-banyak, tapi kamu nggak konsumsi vitamin D dan K, percuma begitu. Oke. Berarti ini banyak sekali ya sebenarnya makanan-makanan yang bisa kita dapatkan atau suplemen lain ya, untuk menyehatkan tulang kita sebagai sumber kalsium ya. Itu selain susu gitu, karena selama ini kita dapat doktrinnya ya kamu minum susu gitu biar sehat tulangnya, sendinya segala macam ya. Oke Sobat Fox ya, tadi udah dikasih tips sedikit sama Mbok Dis ya bagaimana cara menyehatkan tulang, tapi kayaknya masih haus, rasanya masih kayak ada yang kurang gitu ya. Kita kan 3 hari yang ngobrol. Iya bener, 3 hari 3 malam ya. Udah kayak wayangan semalam suntuk ya. Nanti kita akan ngobrol lagi barengan sama Mbok Dis ya. Jadi buat Sobat Fox yang masih penasaran, jangan kemana-mana, tetap di obrolan sangat-sangat. Masih barengan sama Nindya Ristika dan juga Mbak Dis dari tim Bakos Sobat Fox, dan masih ngomongin soal tulang dan sendi yang ternyata ya hal-hal kecil yang kita nggak tahu aja itu mempengaruhi kesehatan tulang dan sendi kita. Contohnya tadi kalsium yang ternyata bisa kita dapatkan dari konsumsi ikan teri. Terus dari makanan-makanan lain termasuk juga suplemen vitamin D dan K. K itu kalsium. Bukan, vitamin K ada sendiri. Oke. Oh, kelihatan banget ya. Cetek sekali Anin ya. Di sini terlihat sekali gitu. Bukan anak IPA, mohon maaf ya. Saya juga bukan. Oke. Aku anak skena. Ini kalau kesehatan tulang dan sendi ini kan sebenarnya harus mulai kita rawat dan kita mulai aware dari sejak dini, kecil bahkan ya, bukan lagi usia muda tapi kecil gitu. Nah, tapi gimana Mbak Dis kalau untuk orang-orang yang memang sudah berusia 30 tahunan ke atas? Tetap seperti saya nih kan ya. Memang itu harus kita tetap aktif bergerak ya. Apalagi kayak kalau saya ini kan sebenarnya sudah didiagnosa karena saya autoimun gitu, dan kebetulan sudah menyerang sendi. Jadi namanya psoriasis arthritis. Jadi kan ada macam-macam tuh, ada rheumatoid arthritis. Jadi ada turunannya autoimun itu yang menyerang sendi. Nah, kebetulan saya yang psoriasis. Ketika dulu awal terdiagnosa, gejala awalnya tuh ini, kelingking ini tuh tiba-tiba bengkak, nggak bisa ditekuk, sakit banget. Karena kan saya pikir waktu itu, aduh kenapa ini? Jangan-jangan asam urat gitu pikirnya begitu kan. Lalu saya ke dokter, ke rumah sakit, cek lab dasar ya, kolesterol dan lain-lain, bagus semuanya. Lalu dokter kan ngelihat rekam medis saya, oh lo kamu psoriasis, waktu itu kan yang kulit ya. Iya dok, terus coba kita cek lab lagi yang untuk sendi, karena saya curiga kamu ini udah kena sendi gitu. Lalu memang diperiksa dan memang tegak diagnosa seperti itu. Ketika kalau lagi kambuh memang sakit gitu, nggak bisa gerak. Jadi memang harus dilatih, walaupun ketika sakit itu jadi tetap harus, karena semakin kita istirahat tuh semakin nanti
kita kaku. Oke. Gitu. Nah, itu setelah dari dokter akhirnya kena apa tadi namanya? Psoriasis arthritis. Psoriasis arthritis yang menyerang pada sendi. Treatmentnya seperti apa? Minum obat. Oke. Minum obat rutin, lalu juga disarankan untuk berenang. Pantesan Bodi sering renang. Iya, itu olahraga yang aman untuk minim cedera ya kalau renang itu dibanding dengan misalnya lari atau yang lain itu kan misalnya sepak bola gitu kan. Futsal, ya kan? Itu kan tinggi resikonya ya. Kalau renang kan memang lebih minim cedera begitu. Dan memang kan banyak juga terapi yang untuk persendian terus saraf kejepit misalnya itu kan juga lewat berenang, lewat terapi di air, jalan di air gitu. Ada khusus fisioterapis di air gitu. Tapi sejauh ini syukur alhamdulillahnya baru yang kelingkingnya aja ya. Ya kalau sebenarnya juga kadang lutut kena, cuman kan kita gimana maintain supaya nggak kambuh begitu. Nah itu tadi Sobat Fox ya, gimana caranya maintain biar nggak kambuh, itu kuncinya satu gerak, yang kedua tadi makan. Nah kalau tadi makanan yang dianjurkan untuk dimakan, ada nggak makanan yang dianjurkan untuk dihindari bahkan? Kalau saya diminta untuk menghindari gluten ya. Cuman juga masih suka nakal sih. Namanya manusia. Apalagi lebaran gitu kan. Aduh kue-kue itu kan. Nastar, iya kan. Seperti mati lampu. Iya sayang. Nasar. Oke, gluten. Kenapa dengan gluten? Jadi psoriasis arthritis itu kan karena inflamasi, peradangan di sendi. Nah, gluten ini juga makanan, kenapa juga saya selalu ngomong tentang ultra processed food, itu memicu peradangan. Gitu. Termasuk pemanis, pengawet, perasa, micin-micin dan teman-teman. Itu juga itu yang memicu peradangan, inflamasi gitu. Jadi ketika saya menghindari itu kan otomatis tidak terjadi peradangan, jadi tidak kambuh gitu. Berarti sebaiknya yang dihindari adalah ultra processed food tadi. Dan tepung-tepung dan segala turunannya ya, kue, ya cookies, roti, mie gitu. Aduh itu yang enak semua lagi. Yang sebaiknya dikonsumsi berarti yang real food aja gitu. Kalaupun pingin yang kayak mie gitu kan masih ada pilihan kayak kue tiaw yang dari beras. Itu kan beras kan gluten free. Terus jangan lupa yang asli Jogja nih, kita punya mie khasnya Bantul itu dari singkong kan, dari itu kan gluten free juga, itu aman untuk dikonsumsi. Mie pentil itu ya pentil mie pentil ya Sobat Fox ya. Sorry pronounce, soalnya saya dari Amerika ya, Los Angeles. Itu kalau Sobat Fox biasanya ke festival kuliner banyak sekali ya, ada mie pentil dan juga mie letek tadi ya, yang memang itu gluten free. Nah kalau kita ngomongin soal tulang dan sendi, itu bahasa atau mungkin satu penyakit yang paling familiar banget di telinga itu adalah osteoporosis. Anak kecil SD kelas 1 paling udah tahu tuh istilah osteoporosis gitu. Pengeroposan tulang. Nah, Bodi sendiri di usia yang sekarang yang masih belia, ada kekhawatiran nggak sih dengan penyakit tersebut gitu? Ya, karena kan apalagi saya kan gendut ya, karena kan memang itu salah satu pemicunya kan juga obesitas. Lalu gaya hidup kayak misalnya merokok. Kalau merokok saya tidak merokok ya, tapi itu obesitas itu karena kan untuk menopang beban berat itu tadi kan effortnya lebih banyak. Sama lagi. Makanya saya imbangi juga dengan karena bergerak itu tadi, saya mau tetap olahraga begitu semampu saya gitu. Tadi ya renang itu ya? Renang, ya jalan gitu. Jalan kaki, luar biasa sekali Bodis ya, bisa jalan kaki itu setiap harinya 10.000 langkah. Ya, kalau lagi rajin. Kalau lagi mager ya 7.000 lah. Ya, sama aja ya, banyak banget Sobat Fox ya. Arin aja 5.000 nggak nyampe. Itu kalau nggak setiap hari. Kalau saya baca tuh gini Nin, jadi dibagi dalam 3 sesi setelah makan. Kalau saya memang nggak bisa karena seharian kan biasanya padat sama kerjaan ya. Biasanya saya setelah maghrib malah baru bisa olahraga. Gitu. Malam hari tapi tetap aman? Aman. Malah saya nggak begitu kepanasan.
Oke. Nah, ini buat Sobat Fox yang mungkin baru pengen mulai untuk olahraga atau jalan kaki tadi. Biasanya kan agak kaget ya. Takutnya tuh tulang sendinya tuh nggak kuat, terus akhirnya ada istilah jarem lah, ya DOMS kan? ya istilahnya. DOMS ya kan? Itu gimana nih caranya untuk meminimalisir gitu? Pengen tetap gerak tapi nggak sakit gitu? Jangan ini ya, mungkin untuk awalan 30 menit dulu olahraga, jangan langsung 3 hari 3 malam nonstop, ya kan? Lalu jangan lupa kalau aku sih di rumah selalu ada ini sama ini. Oke, pakainya sangat-sangat klasik dan juga sangat-sangat ultimate. Ya. Nah, kalau sebelum olahraga dipakainya sebelum olahraga atau setelahnya nih? Kalau saya setelahnya, tapi ada juga temen yang suka lari sebelumnya dan setelahnya gitu. Oke. Untuk warming up dan juga untuk akhirnya untuk pendinginan. Oke, Sobat Fox ya, udah ke-spill ya. Selain tadi beberapa tipsnya, ada makanan, ada suplemen, ada cara olahraganya, jenis olahraganya segala macam. Dan juga diimbangi dengan menggunakan minyak balur sanga-sanga yang ultimate ataupun yang klasik. Oke, nanti kita akan bahas lagi tentang sanga-sanga tentunya Sobat Fox ya. Buat kamu yang masih penasaran, jangan kemana-mana, tetap di obrolan sanga-sanga. .3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Masih barengan sama Anin dan juga ada Mbak dari tim Bako, Sobat Fox. Mbak, kalau ngomongin soal minyak balur sanga-sanga, sebenarnya cara kerjanya gimana sih, Mbak? Dia kan kenapa harus dibalurkan di telapak kaki sama sepanjang tulang belakang? Karena itu kan pusat saraf kita. Oke. Ya. Itu harus distimulasi, jadi kan kenapa dibalur bukan dioles. Dibalur itu kan agak ditekan ya, supaya meresap. Itu kan juga sambil menstimulasi simpul-simpul saraf yang ada di tulang belakang kita. Itu untuk menyembuhkan diri kita sendiri gitu. Oke, berarti dibalur nanti dengan cara mengaktifkan saraf yang ada di telapak kaki dan juga sepanjang tulang belakang itu tadi. Berarti ketika dia meresap di kulit, kemudian bisa larut gitu ya? Dia bisa menyembuhkan diri kita sendiri. Selain itu di balur area wajib juga kayak misalnya kita habis olahraga pegel nih betisnya, yaitu tambahan sama yang area yang sakit juga dibalur. Gitu. Oke, Sobat Fox. Nah, kalau untuk menjaga kesehatan tulang sendi kita, menggunakan sanga-sanga tentunya, balurannya selain di area wajib, di titik mana lagi, Mbak? Tergantung ini ya, kayak misalnya kamu ingin lagi sering pusing nih, kan selain area wajib juga di tengkuk ini, terus kalau saya biasanya di sini kalau pusing-pusing tuh, saya balurin di sini. Kenapa di sini? Itu memang kaitannya sama kepala, gitu. Kayak misalnya terus ketika mau sembelit gitu kan juga ada ya, kayak kita punya anak lagi susah ke belakang gitu juga. Dibalurnya di betis, lalu dipijat love di sini. Gitu. Harus love dengan cinta ya, harus dengan cinta. Itu kan untuk menstimulasi dan memang benar lah, habis itu langsung bisa lancar lagi gitu. Oke, Sobat Fox ya, kalau misalkan Sobat Fox nih selama ini punya masalah ya dengan kesehatan terutama tulang sama sendi, bisa dibalurkan aja secara rutin ya, sehari minimal berapa kali, Mbak Dis? Kalau saya sih kalau misalnya nggak terlalu capek ya pas mau tidur aja buat menjaga stamina aja gitu. Oke, pas mau tidur aja menjaga stamina aja. Dari dua produk ini kan ada sanga-sanga ultimate sama sanga-sanga klasik. Nah, ini lebih disarankan untuk yang usia 30-an deh. Pakainya yang mana, Mbak Dis? Kalau ini ya tergantung selera, dalam arti gini. Karena kan sebenarnya isinya bagus semua ya. Cuman memang lebih komplit yang ini. Lebih komplit yang ini, dan ini aromanya untuk remaja belia seperti saya kan. Ini aromanya lebih kekinian. Jadi untuk para Gen Z ya kan, yang bilang, aduh sanga-sanga tuh baunya jamu banget, jompo banget kayak nenek-nenek. Kalau mau yang wanginya lebih hits, yang ini, yang sanga-sanga ultimate. Karena dia kan aromanya lavender sama mint, jadi lebih enak gitu loh. Kalau misalnya mau dipakai misalnya di kantor ya kan, supaya nggak terlalu bau rempah. Kalau saya sih semuanya suka, cuma karena saya udah pengguna lama ya,
Saya pakai ini dari 2018 juga. Jadi ini kan kayak aromanya tuh udah melekat di sukma dan jiwaku begitu. Meskipun ini sekarang kan ada tambahan bahan ya Sobat Fox ya untuk yang sangat-sangat klasik, alias dulunya adalah kutus-kutus racikan babe yang sekarang sudah bertransformasi jadi sangat-sangat klasik. Ini ada tambahan 8 bahan baru gitu, yang sebelumnya 69 jadi 77 jenis herbal terbaik. Dan dari segi aromanya masih sama nggak, Bu? Masih, kalau aromanya tetap rempah ya, memang khasnya sangat-sangat yang klasik seperti itu gitu. Dan saya lebih suka aja gitu, ya itu karena pakai dari 2018 kan ya, jadi yang terekam di memori adalah aroma yang klasik. Ya ampun, dari zaman Anin belum lahir loh. Udah pakai loh ya. Jadi kamu ini pasti akselerasi ya? Akselerasi, reinkarnasi. Oke, karena sekarang kan ada 2 minyak balur ya, yang sangat-sangat ultimate dan juga sangat-sangat klasik. Kalau misalkan punya dua-duanya, cara mengimbangi untuk memakainya gimana nih? Sesuai selera aja ya, tapi memang kalau untuk yang misalnya parah banget, kayak kapan hari kan ada customerku tuh kecelakaan, dan lumayan lukanya agak gede-gede ya, di lengan gede, di lutut gede. Dia pakai yang sangat-sangat memang perih ya, perihnya lebih nyos yang kuning ini, tapi memang penyembuhannya juga lebih cepat begitu. Oke, berarti aman ya untuk luka terbuka? Aman, saya juga pernah kan kena waktu ngupas singkong, kena singkongnya gede. lumayan ini sampai ngelopek gitu kan. Saya kasih yang ultimate, aduh sakitnya sampai ubun-ubun. Tapi bener-bener langsung nutup, langsung mampet begitu. Oke, ini buat Sobat Fox berarti bisa dijadikan juga sebagai P3K ya, alias pertolongan pertama. Buat minyak balur bisa, luka terbuka bisa, luka terbuka bisa, luka terbakar bisa, luka di hati bisa. Kan jualan ini yang banyak, dapat duit yang banyak, kita healing deh. Oh iya, bener banget ya. Oke ya Sobat Fox ya, kalau misalkan punya keluhan tentang atau mungkin punya luka ya, bisa diobati dengan minyak balur sanga-sanga. Untuk yang klasik juga bisa ya sebenarnya, cuman lebih jos lagi yang ultimate. Nah, ini banyak banget reseller yang kesini tuh bilang katanya setiap hari itu ada yang anaknya disemprotin ke mulut dan lain sebagainya. Emangnya aman? Aman asal beli di agen resmi. Jadi memang garansi barangnya asli, nggak ada campuran-campuran, harganya juga resmi. Karena kita kalau agen resmi kan tentu saja ini barang udah garansi dari pabrik ya. Sekarang kan takutnya yang murah-murah itu dioplos ya say, ya kan? Begitu. Jadi ya pastikan beli di agen resmi baru deh disemprot ke mulut gitu, nggak apa-apa. Karena memang waktu pandemi kemarin saya semprot di tenggorokan karena kan takut ya kena COVID Memang saya semprot di tenggorokan nggak apa-apa gitu. Bahkan ada juga yang semprot di hidung. Maksudnya sampai ke dalam itu karena kan waktu itu anosmia ya. Nggak bisa bawa apapun, jadi dia semprot di hidung. Ngetes, sekalian buat ngetes aku nyium apa enggak gitu ya gitu. Nah, Anin juga sekarang mungkin kalau Sobat Fox dengerin ya, suara Anin agak bindeng-bindeng sedikit, Anin lagi pilek ya, dan tadi pun udah agak enakan gitu. Dibalur di area hidung, di luar sini aja sih sebenarnya ya kan, menggunakan sangat-sangat ultimate yang emang benar-benar ada khasiatnya. Tapi harus berhati-hati juga karena katanya di luar sana tuh ada satu produk yang dulunya packagingnya adalah packaging anniversary-nya Babe yang ke-7 kalau nggak salah ya. Tapi sekarang beredar lagi. Nah itu gimana tuh Mbak Dis? Sekarang gini, pastikan kalian belinya di yang agen resmi tadi. Kenapa? Pastikan juga ini kemasannya yang ada foto babenya. Gitu. Dan buatannya dilihat ini buatan dari PT Kutus-Kutus Herbal. Ya, bukan PT-PT yang lain ya kan. Dipastiin itu yang pertama ada foto babe, buatan PT Kutus-Kutus Herbal, lalu belinya di agen resmi, di saya misalnya. Nah, itu dia. Berarti yang tadi kalau misalkan Sobat Fox ya sekarang masih menemui kemasan yang lama, itu bukan racikan babe ya? Ya, memang masih ada yang racikan babe yang kemasan lama, tapi kan
itu hanya agen resmi yang jual ya. Dan tetap itu tadi PT Kutus-Kutus Herbal. Oke, nah kalau Sobat Fox nemuin di drugstore atau di apotek gitu, patut berwaspada ya. Bisa jadi itu bukan racikan babe. Lebih baik ke agen atau reseller resmi saja. Oke, nanti kita akan balik lagi Sobat Fox, masih bahas tentang sanga-sanga dan juga satu event yang kayaknya Mbak Dis nanti bakal ikut ke sana ya. Berenang dengan Lovina ya. Dengan lumba-lumba itu. Jadi buat Sobat Fox yang masih penasaran, jangan kemana-mana, tetap di obrolan sanga-sanga. Masih di obrolan sanga-sanga Sobat Fox barengan sama Bodis juga dari tim Bakoh yang bakoh banget ya. Dan masih ngomongin soal sanga-sanga, tentunya nggak cuma ada minyak balurnya aja. Sekarang banyak sekali produk-produk dari sanga-sanga, mulai dari produk skincare dan juga body care-nya. Yang selama udah keluar nih Mbak Dis ya, selama pertama kali keluar produk skincare yang paling diincar banget dan sampai sekarang masih dipakai tuh yang mana? Tetap jawabannya sama, body balm. Body balm ya. Iya, body balm. Kenapa Mbak? Gini, kalau saya kan memang kulitnya jadi cenderung kering ya karena autoimun juga. Jadi ini tuh melembabkan banget yang body balm itu. Terutama nanti ketika musim kemarau. Yang kalau siang panas tapi menjelang sore dikit udah dingin banget tuh loh Nin ya. Di bulan Juli Agustus itu kan terus bikin kulit pecah-pecah, tumit pecah-pecah. Nah itu penyelamat banget deh. Oke, kalau sekarang ada body balm, tapi zaman dulu sebelum ada body balm ada juga minyak Tanamilah tanahmu Sobat Fox. Nah, itu juga menyembuhkanku dari jerawat. Iya, benar banget. Dulu Bodis cerita ya. Iya, jerawat parah meradang banget dan banget. bisa sembuh karena minyak tanamilah tanahmu. Sama sabunnya juga. Jadi saya cuci muka pakai sabunnya. Lalu minyak itu untuk sebagai ganti night cream lah ya. Sebelum tidur saya olesin gitu. Emang luar biasa sekali. Dan ini 100% herbal ya. 100% herbal dan aman. Kalau misalkan ada anak kecil yang mungkin juga bermasalah dengan kulit juga bisa dipakai ya Sobat Fox. Kadang kan anak kecil suka ada ruam-ruam karena popok mungkin dan lain sebagainya. Nah, sebentar lagi kan sanga-sanga mau anniversary yang pertama. Yang kemarin Mbak Dis ikut ya? Ya waktu launching ya, waktu ke Bali ya. Ikut, gitu. Gimana sih rasanya udah ada di tahap kayak wah iya ya sanga-sanga udah setahun gitu. Rasanya seneng banget ya, maksudnya kayak baru kemarin di launching secara resmi, ternyata sekarang udah mau anniversary yang pertama dan bangga ya karena saya berada di situ, maksudnya kami bersama tim juga tim-tim yang lain, kami tetap solid diikut babe gitu, solid menjual sanga-sanga yang asli gitu. Jatuh bangun bersama lah ya intinya. Betul. Nah, selama 1 tahun itu tentunya Mbak Dis kan punya banyak konsumen gitu. Gimana sih respon konsumen dengan adanya transformasi sanga-sanga gitu? Untungnya dapat pelanggan yang baik-baik ya. Mereka sudah percaya aja dengan kualitas yang saya jual, barang yang saya jual karena memang saya kan agen resmi, reseller resmi ya. Jadi mereka istilahnya ini kan cuma ganti baju ya. Cuma ganti baju tapi kan isinya juga yang buat sama, racikannya juga sama, bahkan diperbaharui lebih banyak. Jadi so far komentar mereka positif, malah bahkan sekarang banyak yang beralih ke yang ultimate gitu. Mungkin karena anak-anaknya juga jadi lebih suka dengan aroma yang kekinian itu tadi ya. Gitu sih. Jadi ini jadi satu wajah baru juga dan sepertinya Ultimate ini juga menjawab selama ini apa yang sudah ditunggu-tunggu dengan konsumen dari sanga-sanga gitu. Nah ini sekarang anniversary yang pertama tanggal 12 Mei nanti Sobat Fox. Persiapannya dari tim Bakoh apa aja sih? Kita rencana berlima, nggak tahu nanti kalau akhir-akhir akan tambah ya, tapi yang positif berangkat aku berlima. Berarti nggak ada slot ya? Kita harus war dulu loh ya. War Coldplay kali ya. Oke. Persiapan tentu juga kita nyiapin stamina ya, karena kita akan menjaga nama baik kita yang seperti tahun lalu kita dibilang bahwa ini tim nggak ada matinya ya, dari pagi sampai pagi on terus mulutnya. Ya karena kita memang balurannya gila gitu kan.
setiap saat baluran. Jadi memang itu sangat sangat membantu sekali ketika kita di sana gitu loh. Jadi saya rasa persiapannya juga nggak jauh beda dengan tahun lalu. Tapi mungkin sekarang plus latihan lari ya, karena kita mau ikut sangar-sangaran gitu. Betul, sebelum seremonialnya kan ada sangar-sangaran ya, event run yang memang tanggal 12 nanti diselenggarakan, karena itu juga menjawab nih, selama ini kan sangar-sangar cuma jadi sponsor aja, kapan bikin event sendiri, akhirnya nih kita kasih gitu. Semuanya tim Bako berangkat ikut training dong, ya ikut training. 7 kilo loh. 7 kilo gampang lah. Jangan bisa karena terbiasa, maksudnya makanya perlu latihan gitu loh. Bener. Nanti takutnya baru 700 meter ya. Manggil Gojek mungkin gitu ya. 7 meter bahkan manggil Gojek langsung. Abang. Oke, persiapannya selain latihan lari, apalagi? Baluran jelas, terus juga kita nyiapin waktu tentu saja, karena kan kita harus mengosongkan jadwal selama kita di sana. Itu aja sih ya. Gitu. Dan budget ya? Iya. Buat oleh-oleh saya ya. Oke, nanti juga Sobat Fox ya bisa nonton, tentunya nanti akan juga disiarkan secara live di Fox Radio Jogja untuk acara seremonialnya ya. Ada juga nanti penampilan dari Dewa 19. Betul. Terus ada dari DJ performance juga, ada musisi-musisi lokal di sana, dan juga ada Phil Koplo ya. Katanya nanti ada dancernya ya. Saya dance ya? Iya kan? Kalau saya nggak pakai pool, nanti pakai gapuro. Kamu poolnya swimming pool. Bareng sama lumba-lumba lagi. Berarti udah ready ya tim Bako ke sana ya. Oke, luar biasa sekali Sobat Fox ya. Oke, terakhir nih Bodis, mungkin ada yang pengen disampaikan ke Sobat Fox tentang entah tentang anniversary atau tentang sanga-sanga atau tentang tema tadi tulang dan sendi. Ini ya, kita harus menjaga kesehatan kita, karena kalau saya prinsipnya adalah kita olahraga sekarang itu manennya nanti sekian tahun kemudian. Nah, kalau saya kebetulan kan memang dari muda, dari umur 20-an tahun, ya? 20 hari. 20 tahunan saya udah memang seneng nge-gym dulu. Dan itu terasa ketika di umur sekarang. Teman-teman sepantaran yang dulunya nggak suka olahraga udah mulai sering mengeluh kalau bangun badannya sakit-sakit. Terus dari misalnya kita ada acara nih, pengajian atau sembayangan, duduk di bawah, mereka nggak bisa duduk di bawah atau berdiri begitu. Harus dirawat ya. Betul. Dan tidak ada kata terlambat ya. Ya, mulai hari ini juga. Ya, gitu. Jangan nanti-nanti. Yang aduh aku udah umur 40, udah mau 50 tahun gitu, kayak udah telat deh gitu. Enggak, tetap nanti kita kalau olahraga kan kita tuainya nanti, panennya kan nanti. Umur 60, umur 70 kalau panjang umur ya kan gitu. Ini juga pukulan buat Adin ya. Karena Adin jarang banget olahraga. Makanya. Dan selain itu juga harus diimbangi dengan pembaluran. Iya, betul. Ini juga menjaga stamina kita. Nah kalau Sobat Fox pengen dapetin serangkaian produk dari Sanga-Sanga, ini bisa menghubungi kemana, Mbak? Bisa ke saya sebagai reseller resmi, lewat WA juga bisa, di 081 392 111 362. Gitu. Atau Instagram? Instagram bisa di Adistri Roberta. Adistri Roberta. Katanya bisa dapat bonus ayam ya. Bisa kalau pembelian 2000 botol nanti free 1 ayam utuh. Ayam legit menggigit. Oke Sobat Fox ya, nanti bisa langsung pesen di situ. Keluar kota juga bisa ya, Mbak ya. Luar negeri juga bisa. Luar negeri juga. Luar pulau, luar planet. Asal bukan luar alam aja, beda alam susah ya guys. Sudah biasa Sobat Fox ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Bodi. Sama-sama Anin, sehat selalu. Yes, amin. Sehat terus buat Bodis, sukses terus juga buat Bodis dan juga tim Bako. Nanti kita ketemu lagi di sini di episode selanjutnya ya. Dan buat Sobat Fox juga terima kasih banyak sudah menyimak obrolan Sanga-Sanga di episode kali ini. Ketemu lagi di next episode. Buat kamu yang ketinggalan beberapa segmen tadi, bisa kamu cek lagi di YouTube-nya Fox Radio Jogja ya. Jangan lupa di-subscribe, di-like dan juga di-share. Siapa tahu konten kali ini atau episode kali ini juga bermanfaat untuk orang sekeliling kamu. So, kalau kayak gitu, Anin Diaristia pamit dulu. Jangan lupa dengerin 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Bye!